Jawab, apa kau udah tidur sama dia? Enggak. Cuma seorang parasit yang hidup dari dana bantuan beraninya goda pria yang kusukai. Aku sungguh enggak. Jason di depan seluruh mahasiswa tolak Rora lalu nyatakan cinta padamu. Berani kau bilang enggak goda dia? Soalnya aku beri 3 hari buat putus kuliah. Kalau nggak akan ku buat kau tahu apa itu neraka. Namaku Sonia. Mahasiswa miskin beasiswa di Universitas Laut. Semua bermula dari 5 bulan lalu. Maaf, aku nggak suka kau. Orang yang kusuka adalah dia. Sejak hari itu, aku jadi target Rora dan para penggemar Jason. Aku pernah mau putus kuliah. Tapi kalau putus kuliah, harus bayar ganti rugi ke kampus dana bantuan 300.000. Apa asalkan aku mati? Semua ini akan berakhir. Kalau kau mati mereka cuma akan senang. Berkurang lagi satu sampah pengganggu. Cepat. Turun di sana, bahaya. Kau manusia atau hantu? Mau pakai kematianmu agar orang-orang itu menyesal. Bodoh. Orang jahat nggak ada rasa penyesalan. Namun, aku bisa bantu kau menyeret mereka. Semua ke neraka. Asalkan kau bersedia bayar sedikit harga. Harga apa? Jiwamu mulai sekarang milikku. Saya telapak tanganmu kalau sudah yakin sebut namaku dalam hati. Ingat namaku, ya. Nah. Benar kata Yana. Nggak sepadan mati demi mereka. Tapi kalau nggak kepepet, aku takkan menjual jiwaku. Ini. Kerjaan siapa ini? Astaga Sonia, kok kasurmu bisa begini, menjijikan banget. Ini perbuatanmu. Bicara itu harus pakai bukti. Apa kamu lihat sendiri? Tanpa bukti itu namanya fitnah. Aku. Siapa tahu kamu sendiri yang jorok sampai kotor begini malah nyalahin orang lain. Aku mau lapor dosen pembimbing biar adil. Karena lapor. Nona tenang saja, pasti ku buat dia tak betah di asrama. Dasar orang miskin mau lawan Nona pakai apa? Wajah yang sangat menarik. Entah saat turun ke neraka nanti akan semenarik apa ekspresinya. Ternyata kamu galangnya.
Maaf pernyataan cinta kemarin. Apa bikin kamu kaget? Enggak, hanya saja aku tak pantas buat Kak Jason. Kamu pantas. Di mataku kamu lebih baik dari siapapun. Terima kasih atas perasaanmu. Tapi tolong jangan dekati aku lagi. Ku mohon gak boleh berdiri bareng dia. Kalau sampai Rora lihat, dia akan hajar aku. Jason sungguhan jatuh cinta kali ini. Apa dia pantas ayahku itu Dewan Kampus Bantuan Beasiswanya ayahku yang tanda tangani dibayar buat jadi penangkal sialku? Apa ada masalah? Bukankah begitu lebih menarik? Soalnya kamu ke kampus buat kuliah atau bikin masalah, kamu itu mahasiswi kurang mampu. Tugasmu itu belajar. Kok tiap hari ada saja masalahnya? Bukan begitu. Pak Konselor, mereka yang tuang tinta merah ke kasurku. Juga kepungku di toilet, mereka duluan yang menindasku. Kok mereka nggak menindas orang lain? Tidak ada api tanpa asap. Kalau kelakuanmu benar, tak goda pria lain. Mana sempat orang lain menindasmu? Lebih baik introspeksi dirimu sendiri. Pak Sutomo, halo, Anda tenang saja, kelakuan Nona Rora di kampus. Itu sangat unggul, pintar, dan berprestasi. Saya akan terus awasi. Takkan biarkan dia tersakiti. Pak Yusuf, iya, urusan Jason selalu saya pantau. Jason itu bibit unggul timnas. Masa depannya cerah. Soal seleksi tim kampus, Anda tenang saja. Keluar sana. Jangan ganggu di sini. Apa aku benar-benar harus bertransaksi dengannya? Ketua kelas. Sonia, lagi mikirin apa sih sampai bengong gitu? Part-time yang kamu minta tolong cariin udah aku dapetin. Beneran. Buat ngelesin bahasa Inggris anak cewek kelas 3 SMP, lokasinya di dekat kampus kompleks Villa Teluk. Orangnya royal banget, bayarannya 300 per jam. 300. Makasih banyak, kamu beneran udah nyelamatin hidupku. Kamu emang orang baik. Uang sakuku pas awal masuk diambil semuanya sama ayahku. Kalau belum dapat part-time juga, buat kartu makan bulan ini aja, aku nggak bakalan sanggup isi. Kita kan teman sekelas, udah sewajarnya saling bantu. Ini nomor wali muridnya. Bisa kamu hubungin sekarang. Dia minta ketemu sore ini juga. Makasih William. Nanti aku pasti traktir kamu makan. Nggak usah, bisa bantu kamu aja, aku udah seneng. Aku duluan ya, sore ini masih ada kelas. Bertahanlah Sonia. Selama masih hidup, begitu lulus kuliah nanti, pasti bakal ada harapan. Halo, saya Sonia. Panggil saya Pak Dedi saja, anakku sudah nunggu di rumah. Ayo naik ke mobil. Makasih Pak Dadi, maaf udah ngerepotin. Udah, cuman nggak tahu kepake atau enggak. Siapa sih lagi cari mati ya? Hei teman, kena karma lo kalau motret diem-diem. Bukan urusanmu, jangan ikut campur. Bener-bener gak sopan. Aku cuma ingatkan dengan niat baik. Sonia, aku penasaran. Apa kamu akan lagi tolak undanganku? Sonia, Pak Dedi, bayaran lesnya biar Lani transfer lewat HP saja ke aku. Nggak usah repot-repot datang. aduh. Anak itu lagi ada di masa suka boros. Aku takut dia bakal potong uang kerjamu diam-diam. Aku lebih lega ngasih langsung ke kamu. Apalagi aku dengar dari William, kamu lagi kesulitan. Kalau begitu terima kasih Pak Dedi. Aku pasti ajarin Lani dengan baik. Titipkan padamu ya. William kok di sini? Aku baru pulang part-time. Gimana kerjanya, lancar enggak? Berkat kenalanmu Pak Dedi sangat baik, muridnya juga penurut. Syukurlah, cepat balik asrama. Udah mau ditutup loh. Gawat, sisa 3 menit, kamu juga cepat pulang sampai besok.
Sonia, jangan salahkan aku juga butuh uang ini. Ada apa ini? Kok mereka menatapku seperti itu? Seribu semalam harganya lumayan loh. Lihat om-om yang di foto itu rambutnya udah berubah, udah cocok jadi bapaknya tuh bisa-bisanya dia mau. Dalam mahasiswa miskin kampus kita wajah dan bodinya itu udah level atas 1000, nggak rugi dong. Mereka lagi ngomongin siapa? 1000 apaan? Ini nggak benar. Foto-foto ini. Bukannya cewek ini mahasiswi baru tahun lalu yang di acara penyambutan naik ke panggung ambil beasiswa miskin itu. Dia kan perwakilan maba. Uang itu sudah kuhitung 10 lembar pas 1000. Bukannya tahun lalu dia baru dapat beasiswa miskin. Kok masih ngelakuin hal begini demi uang? Bener-bener nggak tahu malu. Uang 1000 bisa tidur sama yang level begini bro. Bagi kontaknya dong. Sonia, kita kan teman sekelas kasih diskon dong. 500 semalam temani aku gimana? Hahaha. Aku pergi jadi guru les. Ini orang tua muridnya William bisa bersaksi buatku. Aku nggak tahu. William part-time ini kan kamu yang ngenalin ke aku, cepat jelaskan. Sonia, kamu nggak tahu malu ya? Udah lakuin hal kotor, sekarang mau minta dia bohong buatmu. Kok suci banget kamu ngeremehin aku kan? Aku berbaik hati ngasih kamu uang. Kamu malah nggak tahu diri. William, tolong jelaskan pada mereka aku nggak bohong. Aku bilang nggak tahu yang nggak tahu, kamu sendiri yang paling tahu kamu ini orang kayak apa menjauh dariku. Wah, Aku percaya Sonia bukan orang begitu. Ngapain kalian kumpul di sini? Kelas mau mulai kembali ke tempat kalian. Makasih. Tunggu sebentar, Jason, ponselmu. Kayaknya kali ini Sonia bakal sama seperti sebelumnya dikerjai habis-habisan oleh Rora. Yang sebelumnya. Makasih. Kamu sengaja. Ya, aku memang sengaja. Semoga bersenang-senang sama dia. Masih bilang goda Jason, kami semua udah lihat. Bukan aku, tapi Jason. Lambat banget belum makannya. Jangan sok lengah waktu merayu Jason tadi, bukannya kamu jago. Jason itu sengaja. Dia sengaja bikin kamu salah paham dia suka aku. Ci. Karena muka kayak gini nih yang bikin dia mau coba hal baru. Aku paham. Kamu cuma cari tempat pelampiasan.
Kami semua lihat sendiri. Kamu itu kayak lintah nempel terus ngejar Jason. Sekarang malah nyalahin Jason. Dari dulu aku muak sama jalang ini. Hari ini aku harus robek wajahnya. Jangan paksa aku. Apa dia lagi ngancam pakai nyawa? Kalau dia beneran lompat bakal susah jelasinnya ke pihak kampus. Ancam aku? Kamu tahu orang yang ancam aku sebelumnya sekarang di mana? Dia udah busuk di tanah. Kayaknya kali ini Sonia bakal sama kayak orang sebelumnya dikerjai habis-habisan oleh Rora. Dasar gila, kamu beneran berani. Ayah, tolong. Lapor polisi, Rora mau bunuh aku. Halo Paman, aku teman sekelas Sonia. Maaf banget ya tadi aku dan Sonia ada sedikit ribut, terus nggak sengaja dorong dia jatuh dari atap sampai mati. 1 juta gimana? Ini bukan soal uang. 2 juta? Ayah, aku ini istrimu. Dia ini anak kandungku. 3 juta kirim nomor rekeningnya. 3 juta baik, 2 juta tinggalkan 4. Ternyata benar ada 3 juta. Aduh, Nona Rora anak murahan ini. Memang kurang diajar sejak kecil. Biar saja dia mati. Anda begitu baik. Mau beri kompensasi sebesar ini. Saya sangat berterima kasih. Ternyata nyawa orang miskin seperti kalian begitu murah. Semua orang tahu kau jadi simpanan, merasa malu, depresi, dan lompat dari gedung. Menurutmu, gimana alasan ini? Kamu pikir punya uang bisa berbuat semaumu? Ada uang aku memang bisa berbuat semaunya. 1 juta per orang, lempar dia ke bawah. Lepaskan aku, apa kalian tak takut masuk neraka? Neraka miskin itulah neraka. Ya, aku. Permintaanmu aku dengar. Apa ini dunianya, Yana? Ketemu kau. Akhirnya udah yakin mau buat kontrak denganku? Apa yang terjadi kalau kuserahkan jiwaku? Apa itu penting? Benar juga karena aku udah pilih ini, itu memang gak penting. Apapun risikonya, aku setuju. Tenang saja, akan kubuat mereka merasakan sakit yang ditimpakan padamu 10 kali lipat. Kenapa aku kembali ke kelas?
Apa waktu terulang kembali, bukan? Tenang saja, Rora, si miskin yang menyebalkan itu takkan pernah muncul lagi. Benar, di bawah pasti sudah kacau sekarang. Sebentar lagi pasti ada kabar. Kerja bagus. Nona benar-benar beri 1 juta kalau nanti. Tapi, kok sekarang nggak ada kabar sama sekali? Iya, sekarang kampus harusnya sudah kacau balau. Ya, dia masih hidup. Rora, lihat. Kalian berdua bercanda ya? Bukan Rora. Kami benar-benar dorong dia dari atap. Percayalah pada kami. Tenang. Pak Yusuf, Jason pergi ke pertandingan tim kampus, sekarang dia tidak ada. Aku datang bukan untuknya. Nona Yana, ini kelas Anda. Putri dari keluarga mana dia? Sampai Pak Yusuf begitu hormati dia. Ini mahasiswi pindahan baru, pastikan bersikap sopan padanya, kalau tidak awas saja kau. Bisa buat Pak Yusuf berkata begitu. Latar belakangnya pasti luar biasa. Tenang saja Pak Yusuf, saya pasti mengurus dia dengan baik. Nona Yana, saya permisi dulu, hubungi saya kapan saja jika butuh, silakan Nona Yana. Dia benar-benar datang. Diantar langsung oleh Pak Yusuf, apa latar belakangnya? Sepertinya dia bukan orang biasa. Kalian lihat Pak David nyaris berlutut dan mencium kakinya. Sebenarnya siapa dia? Semuanya harap tenang. Hari ini kelas kita kedatangan siswi baru. Yana, Anda apakah mau memperkenalkan diri kepada teman-teman? Namaku Yana, datang dari neraka. Namaku Yana, semoga kedepannya kita bisa berteman baik. Yana, apa ada nona kaya bernama Yana di kota laut? Gak pernah dengar. Tapi kelihatannya sok banget. Yana baru pindah, ada yang mau temani dia keliling kampus. Halo Yana, aku ketua kelas William. Kita pernah bertemu sebelumnya. Kalau kamu butuh bantuan, bisa cari aku kapan saja. Siswi baru ini bukan orang sembarangan. Semoga kejadian hari itu nggak meninggalkan kesan buruk. Iya, William paling suka membantu Yana, kalau ada yang nggak ngerti suruh-suruh saja dia. Orang sepertimu pantas jadi ketua kelas. Yana, mungkin ada salah paham di antara kita. Pak, menurutku posisi ketua kelas lebih baik aku yang pegang. Yana, apa maksudmu? Sejak William jadi ketua kelas, dia selalu rajin. Perlu aku perjelas? William menggelapkan dana perusahaan ayahnya buat shower schooner cewek dan utang lebih dari 4 juta. William gelapkan dana? Makanya dia disogok Rora sengaja memfitnahku. Gak mungkin kok dia tahu. Demi membantu melunasi utangnya, orang tua William bukan cuma jual rumah dan mobil, tapi juga utang rentenir 3 juta. Omong kosong, ini fitnah. Ibumu sampai stroke karena marah. Sekarang masih terbaring di ICU, menunggu uang pengobatan. Fitnah ya, William, hanya demi uang. Kamu memfoto teman yang kerja paruh waktu, lalu menyebar rumor dia jadi simpanan. Itu baru namanya fitnah. Sembarangan, kamu tidak punya bukti. Apa dia memotret hari itu? Padahal hari itu dia tidak bawa HP. Tidak mungkin ada bukti. Bukti? Pasti masih ada foto aslinya di HP-mu kan? Jadi sasaran hujatan itu tidak enak kan, syukurin. Apa dia bicarakan Sonia? Tidak disangka William mau buat ini demi uang. Pantas saja semester lalu dia beli skin game tanpa pikir panjang. Ternyata bukan pakai uang sendiri. Pak, moral William sangat buruk. Masih pantaskah dia jadi ketua kelas? William, kamu sangat mengecewakanku anak baru ini. Jangan-jangan demi Sonia, makanya dia pindah ke sini. Baik, mulai hari ini ketua kelas yang baru adalah Yana. Kok gaya? Pak, aku ingin menunjuk wakil ketua kelas untuk bantu aku. Boleh? Tentu saja kalau begitu. Aku pilih dia.
Kenapa harus Sonia? Kamu bodoh ya? Jelas banget Yana belain dia buset. Berarti dia bakal terang-terangan sama Nona Rora buat ngelawan dong. Kayaknya Yana lebih hebat. Aku lebih dukung dia. Rora jangan dengerin si muka dua itu. Menurutku Yana ini cuma gertak sambal aja. Yana, aku penasaran sebenarnya siapa kamu ini. Yana, kamu kenal sama Sonia? Nggak kenal. Cuman dia kelihatannya seleraku banget. Apa sih yang dia omongin? Kelas bubar, Sonia ingat ajak Yana keliling kampus. Sonia jangan pikir udah dapat bookingan baru kamu bisa lolos. Semut tetap aja semut. Yana itu dibawa langsung sama Yusuf baru datang udah berani nantang Rora. Jangan-jangan beneran datang buat belain Sonia. Lama banget sih buruan. Ayo wakil ketua kelas. Jam segini waktunya manusia makan kan? Baik. Ikut aku. Kamu lapar banget ya? Sebelum bikin kontrak resmi sama kamu, makanan manusia bagiku rasanya hambar banget. Terus biasanya kamu makan apa? Jiwa. Jiwa yang makin serakah, munafik dan busuk. Rasanya makin enak. Jangan-jangan dia mau makan aku. Kumohon kasih aku waktu beberapa hari, ibuku di ICU masih butuh biaya. Aku beneran bakal lunasin utangnya. Omong kosong, pas kamu korupsi uang perusahaan buat nyawer streamer, kok nggak kepikiran ibumu? Utang itu wajib dibayar. Kasihan dia, tidak kasihan. Saat dia fitnah aku demi uang, harusnya dia sadar hari ini akan tiba. Ini karmanya. Aku takkan kasihan. Sangat butuh uang. Yana, aku tahu aku salah. Ini semua karmaku. Tapi ibuku di RS butuh uang operasi. Tolong lepaskan dia. Berbuat salah harus dihukum. Tapi aku selalu suka menolong. Hubungi nomor ini, ibumu bisa terselamatkan. Wah, tubuhnya cukup kekar juga. Cepat lihat forum kampus, William kena masalah besar. Astaga, demi uang rela siaran langsung jilat kaki wanita kaya. Apa sih yang mereka tonton, teman baikmu? Lagi berjuang demi biaya ibunya? Coba buka ponselmu. Jangan lewatkan tontonan bagus ini. Apa yang kalian begitu? Aku sudah bayar mahal. Bukan buat lihat kamu sok suci di sini. Gila, drama terbaik tahun ini bro. Ini sangat nekat demi uang. Bukannya ini William ketua kelas kita, dia gila. Beberapa hari lalu dia masih bilang mau berjuang. Beginikah caranya dia berjuang? Hahaha. Ini perbuatanmu. Nggak puas? Nggak, aku sangat puas. Terima kasih. Ternyata dia punya kekuatan ini. Bener juga, dia memang bukan orang biasa. William terima uang Rora buat nyebarin rumor aku jadi simpanan om-om. Ini semua akibat perbuatannya sendiri. Nggak usah buru-buru makasih. Selanjutnya saatnya menemui dalang sebenarnya. Dalangnya? Tunggu aku.
Jason, kau hebat sih. Kalau begini terus kuota seleksi bulan depan pasti jadi milikmu. Ini belum berakhir, jangan terlalu memujiku. Jason sama seperti rumornya ganteng banget sampai nggak bisa berpaling. Halo. Apa kita saling kenal? Namaku Yana, siswi pindahan yang baru lapor hari ini, datang khusus untukmu. Gila wajah sama badannya. Sempurna banget. Maaf, aku sudah punya orang yang disuka. Jason, kenapa kamu nolak aku? Kamu tahu aku ini siapa? Sudah kuduga. Tipe orang lagi yang mengira dunia harus berputar di sekelilingnya. Siapapun kamu nggak spesial bagiku. Menghadapi nona besar yang sombong seperti ini, harus jatuhin harga dirinya dulu. Entah saat dia nangis mohon padaku melihat ekspresinya itu bakal lebih menarik dari Rora atau enggak. Tentu saja, kamu juga bukan sama sekali nggak punya kesempatan. Kesempatan? Jason. Suatu kehormatan bagimu aku menyukaimu. Wanita ini benar-benar tak tahu diri. Dengarkan semuanya. Aku Yana. Orang yang paling kusukai adalah Jason. Meski dia baru saja menolakku, namun rasa sukaku padanya akan terus berlanjut. Kok dia jelas-jelas nyatakan cinta padaku, tapi aku merasa dia menakutkan. Akan terus berlanjut sampai saat dia mati nanti. Orang gila. Surya, pergilah! Cantik sekali. Dia benar-benar sangat cantik. Kenapa? Kenapa yang dia sukai itu kamu? Dasar orang-orang gila. Apa yang sebenarnya kamu lakukan pada mereka? Dan di Lion Merah itu? Pertunjukan baru saja dimulai. Surya, kamu kenapa? Apa maumu? Jason dia menyukaimu. Pasti karena wajahmu ini kan? Wajah ini yang menggodanya. Kalian pada gila yang menyingkir dariku? Asalkan bisa hancurkan wajahmu, dia nggak akan menyukaimu lagi. Benar, hancurkan dia, Yana pasti akan menyukai kita. Kita ini teman. Ini akan segera selesai. Surya, coba saja sentuh aku, kalau berani ayahku nggak akan ampuni kau. Memanipulasi hati orang akhirnya akan jadi bumerang. Kalau bukan karena lihat HP Jason, aku pasti hanya pikir ini murni karena Rora yang menargetkanku. Benar, aku memang sengaja. Dibandingkan dengan Rora, yang terang-terangan menindas Jason yang memanipulasi dari belakang dan mempermainkan perasaan jauh lebih menjijikkan. Ada tontonan seru lagi nih. Kalian semua gila, aku mau lapor polisi. Orang gila. Jason, aku nggak salah lihat kan? Itu Jason wajahnya dirusak. Apa yang baru saja kulakukan, apa yang sudah kulakukan. Bukan aku Surya, kamu yang mulai duluan. Juga bukan aku. Aku cuma pegang Jason. Surya, jelaskan semuanya. Sebenarnya apa yang terjadi? Aku tidak tahu, aku cuma ingin Yana menyukaiku. Yana lagi. Jangan-jangan dia demi Sonia untuk membalas dendam pada kita. Baru datang sudah bongkar William. Sekarang wajah Jason juga hancur. Ya, kemunculan Yana itu memang sangat aneh. Lepaskan aku. Apa kalian tidak takut masuk neraka? Kamu juga ingat kan, padahal jelas-jelas kita, waktu aku
melihat Sonia berdiri hidup-hidup di dalam kelas. Aku kira aku salah ingat. Jangan-jangan Sonia cari makhluk halus untuk balas dendam pada kita. Kak Rora, apa selanjutnya? Apa giliran kita setelah ini? Diam. Banyak orang melihat mereka masuk ke kelas, mana mungkin mereka hantu. Sudah dapat infonya? Nona Rola, soal Yana itu, dia tak punya latar belakang apapun. Atau mungkin kemampuan kami terbatas. Tak terlacak? Tak terlacak berarti tak ada latar belakang. Siswa baru yang tak punya latar belakang bisa bertingkah sesombong ini. Gimana warna ini? Tangan cantik dicat warna apapun bagus. Kamu mau coba juga? Sebenarnya kamu sangat cantik kalau berdandan. Dalam hidupku, hanya belajar yang menjadi jalan keluar. Tak ada tenaga untuk hal lain. Bersusah payah bongkar kedok William dan hancurkan Jason hanya demi si miskin ini. Kenapa Nona Rora nggak senang? Keluarkan 3 juta saja, sudah cukup tebus nyawa Sonia. Kamu pikir kamu siapa berani juga pasang badan buat dia? Jadi menurut Nona Rora uang di dunia ini adalah segalanya ya? Ya iyalah, orang kaya bisa berbuat seenaknya. Lalu kalau grup Shu punya utang 2,7 miliar ke bank kami, apa Nona Rora mau jadi anjingku? 2,7 miliar. Bener nggak sih? Jangan asal bicara. Ngomong kosong, kamu pikir kamu siapa? Ayahku kenal dengan seluruh pimpinan Bank Kota Laut dan nggak pernah dengar kamu. Hitung-hitung waktunya Pak Sutomo akan meneleponmu. Nggak mungkin. Ini pasti kebetulan. Nona Rora nggak berani angkat. Ayah. Anak durhaka, kamu menyinggung Nona Bang tarik pinjaman kita. Aliran dana kita putus, perusahaan mau bangkrut. Nggak mungkin. Astaga, keluarga Shu benar-benar tamat Siana ini. Sebenarnya siapa dia? Cepat pergi minta maaf pada Nona. Kalau nggak kita bakal lompat dari gedung. Nona Rora, sekarang aku yang memegang kendali dan nasibmu ada di tanganku. Mohon padaku. Mungkin aku bisa beri kalian jalan hidup. Wah, ini nggak mungkin. Kalian pasti cuma acting. Buat bohongin aku. Orang rendahan kayak kalian. Mana mungkin bisa sentuh grup Shu? Rora. Biar aku ikutin dia. Aku. Cewek sialan Sonia itu. Dari mana dia dapat backingan orang hebat kayak gitu ya, Yana? Sebenarnya aku sama Sonia selalu temenan baik. Sebelumnya Rora yang paksa aku. Beneran tanya aja ke Sonia kalau nggak percaya. Teman? Iya, sahabat terbaik. Maksudmu? Teman yang demi uang tega dorong orang pakai tangan sendiri dari atas atap itu. Aku ngomong apa? Aku nggak ngerti. Ini di mana? Ada apa ini? Padahal tadi masih di asrama. Bukannya kamu paling suka lihat orang jatuh dari sini? Sonia, tolong, aku salah. Aku benar-benar salah. Tolong aku. Sonia, tolong aku. Salah? Bukan. Kamu cuma takut mati aja. Dia ini kenapa? Cuma biarin dia masuk halusinasinya buat ngerasain ketakutan akan kematian. Bosan banget, ternyata penakut juga. Selanjutnya waktunya nonton drama. Nonton drama sekarang. Lihat si penindas Nona Rora gimana sekarang. Masih berani kamu pulang? Rora, kali ini kamu benar-benar buat masalah besar. Katakan sejujurnya siapa yang kamu singgung di kampus? Siapa yang bisa kusinggung? Aku cuma beri pelajaran ke gembel tak punya koneksi. Kamu belum sadar juga ya bank sudah berikan surat pemberitahuan tak boleh beri pinjaman ke grup Shu. Memangnya dia gembel biasa. Rora, kenapa kamu bodoh sekali? Bodoh sifatku sekarang. Bukannya kalian yang ajarkan sendiri. Warga Shu sangat sibuk. Aku tak ingin karena hal sepele buang waktu.
Mahasiswa itu jatuh sendiri karena kurang hati-hati. Kartu ini anggap saja donasi untuk kampus. Tutup mulutmu. Lalu kamu. Ini karena kamu yang selalu bilang di dunia ini tak ada masalah yang tak bisa diselesaikan pakai uang. Hanya kecelakaan dan ada yang mati. Beri saja uang untuk tutup mulut. Jangan ganggu IPO perusahaan. Aku berundung mahasiswa kalian selesaikan itu dengan uang. Aku mainkan nyawa orang kalian paksa mereka bungkam. Kini dia punya kuasa yang lebih besar dan uang lebih banyak. Kalian malah salahkan aku bodoh. Anak durhaka masih saja keras kepala. Ku akhiri hidupmu sekarang untuk tebus kesalahan padanya. Ayo bunuh aku kalau berani. Pergi dari sini. Berlutut dan minta maaflah ke nona itu. Kalau tidak diampuni, jangan pernah harap kembali. Bunga yang membusuk karena dari akarnya yang sudah lama hancur. Dulu kurasa Rora mengerikan, tapi kulihat sekarang dia begini juga gara-gara orang tuanya. Sepertinya Nona Rora ingin minta maaf. Mau terima? Tidak. Tapi mereka tidak menyesal. Mereka hanya terpaksa tunduk pada kekuasaan. Kamu cepat belajar. Nona Yana, gimana apa besok Anda ada waktu? Akan ku suruh putriku yang tak berguna itu bersujud minta maaf pada Anda. Begitukah? Kalau begitu aku nantikan perbuatan Nona Rora besok. Rora, kamu tidak apa-apa. Aku sangat khawatir kamu. Jangan cerewet, lihat Sonia. Bukan kamu lihat Yana, tidak. Tidak lihat Rora hari ini saham grup Hugh Angelo. Urusan sepele begini saja ganggu aku. Kalau bukan karena keluarga Shu, siapa yang sudi meladeni sifat buruk Nona sepertimu? Keluarga Shu sudah mau tamat. Aku harus segera mencari jalan keluar. Yana, tolong ampuni dan lepaskan aku. Bukan padaku kamu harusnya minta maaf. Sonia, maafkan aku. Aku tak seharusnya terima uang Rora untuk menyebar rumor tentangmu. William, aku tak pernah menyangka kamu juga sakiti aku demi uang. Aku sungguh salah. Aku celakai diriku sendiri, celakai keluargaku, dan menyakitimu, Sonia. Aku benar-benar tahu aku salah. Tolong lepaskan aku. Aku sekarang tak punya apa-apa. Aku tak bisa kehilangan ibuku. William bukanlah dalangnya. Dia udah dapat hukuman. Dia tak akan bisa sakiti aku lagi nanti. Jaga dirimu sendiri. Terima kasih. Sungguh terima kasih. Ingatlah pelajaran hari ini. Jadilah orang baik di masa depan. Baik. Bahkan William pun dikeluarkan. Saham keluarga Shu juga anjlok hari ini. Sepertinya Rora kali ini kena batunya. Aku juga pernah terima uang Rora merobek tugas Sonia. Aku pernah ambil tasnya buang ke tempat sampah. Apakah selanjutnya giliranku? Saat musibah datang, tak satu pun orang tak bersalah. Selanjutnya giliran kalian. Sonia, aku minta maaf. Aku tak seharusnya merobek tugas Rora yang memaksaku. Aku tak seharusnya buang tasmu ke tempat sampah. Sonia, tolong maafkan aku. Benar itu dia. Dia adalah dalang sebenarnya. Keluarga Shu akan segera bangkrut. Masih mau berlagak sombong. Kumpulan sampah ini. Saat terima uang, bukankah kalian senang? Siapa yang peduli uang kotormu? Kalau bukan karena di belakangmu ada ancaman dari grup Shu. Siapa yang mau membantumu melakukan hal menjijikkan ini? Benar, tanpa keluarga Shu kau bukan siapa-siapa. Rora, dulu kau anggap orang lain sebagai semut, sekarang kau lebih rendah dari semut. Yana, kamu tak berniat lepaskan keluarga Shu bikin banyak masalah begini. Cuma mau lihat aku seperti anjing merangkak di lantai mohon ampun menertawakanku. Benar kan? Nona Rora akhirnya pintar juga.
Melihatmu yang merasa diri, sebagai angsa putih yang mulia jatuh meronta di dalam lumpur, sangat memuaskan mata. Meskipun keluarga Shu hancur aku Rora, sama sekali tidak akan minta maaf pada orang rendahan ingin aku menunduk mimpi. Punya tekad juga dia. Aku malah meremehkannya. Sudah begini dia masih tak mau mengaku salah. Di dunianya hukum rimba adalah kebenaran. Dia tak akan anggap dirinya salah. Sepertinya Yana punya latar belakang kuat, jangan sampai disinggung. Coba saja cari muka padanya. Yana dan Sonia sebelumnya, kami benar-benar dipaksa oleh Rora keluarga dan bisnisnya besar, mana berani kami membantah. Benar Yana, mulai sekarang kami patuh padamu. Kami tak akan bantah perintahmu. Rora memang dalang utamanya, tapi setiap sorakan mereka juga bermasalah. Aku percaya kalian tak bersalah. Makanya waktu datang aku siapkan sedikit hadiah. Hadiah? Apa yang mau dia lakukan? Akun rekening bank Anda menerima transfer 50.000. Silakan konfirmasi penerimaan. Aku terima 50.000. Akun rekening bank Anda menerima transfer 50.000. Karena aku juga terimanya. Apa dia tak berniat mengusut masalahku mendorong Sonia? Atau dia mau menyuapku untuk menindas Rora? Terima kasih Nona Yana, kami terima uangnya. Yana benar-benar Dewi penolong. Kalau begitu aku tak akan sungkan nona kaya yang bodoh dan banyak uang lagi, jauh lebih bodoh dari Rora. Kalian juga boleh menolaknya lagi pula. Ini adalah uang penukar nyawa kalian. Tunggu dulu, ini bukan uang biasa. Apa itu? Apakah itu api? Soalnya mulai sekarang nasib mereka. Kamu yang tentukan. Kamu bicara apa kok aku bisa? Apa maksud ucapan Yana, lalu apa arti api hijau itu? Kalian lihat sepatu ini, edisi terbatas yang ori, biasanya lebih dari 16.000, sekarang diskon 50%, ayahku enggan membelikannya. Sekarang baguslah, aku sudah punya uang Sonia. Harusnya kamu bilang dari awal kalau kamu kenal Yana, mana berani aku ganggu kamu. Mulai sekarang di kampus ini kamu yang terhebat. Kalau bukan karena Yana, dia tak mungkin sebaik ini padaku. Sonia, setelah kupikir-pikir lagi, aku tak pantas menerima uang ini. Sebelumnya meskipun tak bantu Rora sakiti kamu, tapi aku juga tak berbuat apa-apa untukmu. Menerima uang ini membuatku merasa bersalah. Sepertinya Yasmin memang tak pernah menyakitiku. Aneh kok tidak bisa ditransfer. Kenapa bolanya begitu padahal tadi ditendang ke gawang kok malah melayang ke pelipis orang? Api hijau di punggungnya, apa ada hubungannya dengan kejadian ini? Soalnya uangnya entah kenapa gagal ditransfer. Kamu mimisan periksa dulu sana, urusan uang santai saja. Aku ke UKS dulu. Yana, kamu di mana? Apa ini cuma kebetulan kok aku merasa kecelakaan mereka? Ada hubungannya dengan uang ini? Hal sepele begini saja kamu tidak becus, pelihara anjing lebih berguna daripada kamu. Rora, ibu tahu kamu tidak terima, tapi mengalahlah, emangnya bakal mati kalau minta maaf. Sekarang semua bank di kota menghindar seperti wabah, menghindari keluarga kita. Kalau tidak ada suntikan dana grup Shu bakal hancur. Minta maaf, suruh aku berlutut memohon padanya. Tapi dia sama sekali tak mau lepaskan kita. Itu juga masalah yang kamu buat kalau tak bisa selesai. Lagi pula putriku bukan cuma kamu. Sudah kuduga kamu jarang pulang, pasti jadi pelakor di luar sana. Tak disangka kamu punya anak haram. Masih berani kamu tanya aku pintar juga kamu cari berondong. Aku cuma tak mau bongkar kamu. Ayo cerai sekarang juga, lagi pula reputasimu sudah hancur. Ayo cerai saja. Sonia melihatku jadi begini, kamu pasti sangat senang. Aku bukan dirimu.
tak akan membangun kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Berlagak sok suci mengira dirimu paling mulia. Rora, kamu sudah tak bisa ditolong. Ditolong. Memangnya aku butuh ditolong siapa kamu? Rora, keluarga Shu mau bangkrut. Kenapa kamu masih sombong, masih mengira dirimu nona besar? Anjing tetaplah anjing. Punya majikan baru. Gonggongannya jadi makin keras. Kenapa? Pulang dari Sonia lebih enak dari milikku. Bicara apa kamu? Sekarang dia jilat kamu seperti anjing. Apa bedanya dengan saat bersamaku dulu? Sonia, aku dulu dipaksa olehnya. Lihat kita sekarang, bisakah kita berteman? Rora memang menyebalkan. Tapi kelakuan Jen jauh lebih menjijikkan. Asalkan kamu tidak marah, aku bisa lakukan apa saja untukmu. Termasuk membalas dendam pada Rora. Aku bukan Rora, kita berbeda. Kamu tak mau memaafkanku. Apa kamu sudah terima uang dari Yana? Yana, aku mencarimu dari tadi. Aku juga butuh istirahat, nggak mungkin aku terus ikuti kamu. Uang itu bermasalah kan? Pas olahraga pagi tadi, setelah si kuning pakai uang itu, dia terkena bola dan masuk rumah sakit. Apa dia mati? Enggak, Sayang sekali. jadi uang itu. Kenapa dia menelepon? Nggak diangkat? Ada apa? Sonia, kamu suka tas mewah nggak? Biar aku belikan untukmu. Nggak usah. Tapi aku sudah beli. Makasih udah buat Diana lepaskan aku. Pembayaran kartu sebesar 68.000. Kapan aku? Wah, tas seharga 68.000. Nggak murah loh. Aku nggak suka barang ini. Aku ingin tahu uang apa itu sebenarnya. Uang dari bank alam bawah. Yang dikuras bukanlah kekayaan, melainkan keberuntungan. Jadi pasti kuning pakai uang itu, dia jadi ketiban sial dan terkena bola sepak. Benar. Lalu uangnya habis gimana? Seseorang yang tak punya keberuntungan, memangnya apalagi yang tersisa. Maksudmu? Halo pemilik ponsel ini, baru saja mengalami kecelakaan. Aku sudah panggil ambulans. Apa Anda keluarganya? Gimana keadaannya? Kurang baik, cukup parah. Apa dia akan mati? Kehilangan keberuntungan. Apapun yang terjadi di sisa hidupnya tak mengherankan. Tapi ini adalah nyawa manusia. Dulu dia melukaimu demi uang, bahkan ingin membunuhmu. Tapi aku... Kamu masih sama seperti dulu ya? Dulu kita. Soal Zoe sudah 3 hari berlalu, Yana juga tak muncul selama ini. Teman sekelas sakit dan terluka, banyak yang absen. Sonia, kenapa Yana tak terlihat beberapa hari ini? Kamu selalu sendirian. Aku tidak tahu. Oh ya, kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa, tapi beberapa hari ini, sepertinya semua orang agak sial. Si kuning gegar otak dan belum sadar gadis asrama sebelah juga jatuh hingga patah tulang. Kamu mimisan lagi. Tidak apa-apa. Mungkin sedang panas, tapi aku tetap harus berterima kasih. Padaku. Keluargaku juga kesulitan. Karena beli proyek rumah mangkrak, harus terus bayar cicilan, masih harus menyewa rumah.
Dengan uang ini aku tak perlu khawatir soal biaya hidup dan uang kuliah semester depan. Sebaiknya kamu tak pakai uang itu lagi, kalau tidak kamu akan... Apa? Rora, dulu dia sangat menindasmu, tak tahu malu dia mencarimu. Tapi ku dengar hidupnya juga susah. Grup Shu bangkrut. Dia kehilangan sandaran sendirian di kampus dihadang Jane beberapa kali. Jane. Iya, dia seperti orang kesetanan, bilang pasti akan buat Yana puas, tapi Yana belum muncul beberapa hari ini, benar-benar jadi badut. Yasmin, aku harus ke atap, tolong titip absen ya nanti. Rora, kamu mau apa? Sonia, kamu pasti sangat bangga karena Yana mendukungmu seluruh kampus ini jadi milikmu. Aku kesini untuk belajar menjadi diriku yang lebih baik. Bukan untuk pakai kekuasaan orang lain untuk menindas. Menindas yang lemah. Padahal aku hanya ikuti ucapan mereka. Sekarang malah aku yang disalahkan. Paman, tolong bantu aku, memohon. Aku buat semua ini demi Jason. Rora, ucapanmu tak benar. Jason tak pernah menyuruhmu menyinggung Nona Yana. Jason, kamu bilang tak suka mereka, makanya aku yang bertindak. Aku tak pernah memaksamu. Jason, kamu yang bilang kita orang yang sama. Bilang siswa miskin rendahan seperti Sonia. Tak ada yang peduli walau dia mati sekalipun. Kamu mau main-main, makanya aku. Salah. Kita berbeda. Kamu itu cuma si bodoh tak berotak, tapi aku bukan. Jason, kamu bilang kamu suka diriku yang begini, makanya aku bikin semua ini. Suka apanya pergi mati sana kok tak kamu lakukan saja? Kamu andalkan kekuasaan keluarga Shu. Singgung orang yang tak boleh disinggung, apa hubungannya denganku? Kamu sendiri yang bodoh. Yang menyuruhku mati, mereka semua ingin aku mati. Rora, jangan gegabah. Sonia, kamu sama saja dengan mereka. Semua ingin aku mati, kan? Dia mau apa dia mau menuduhku yang memaksanya mati. Rora, meskipun kamu mati, tetap tak bisa menebus nyawa gadis yang kamu bunuh sebelumnya. Jadi aku tak ingin kamu mati. Aku ingin kamu tetap hidup. Sonia, kamu lagi menghiburku? Anggap saja begitu, karena berharap kamu tetap hidup, kata-kata itu memang benar. Dulu aku juga kamu paksa berdiri di sini, dan hampir melompat. Tapi orang yang hidup baru punya harapan. Lagi pula jika Rora tetap hidup, baru dia bisa bayar harga atas kesalahannya mati. Itu terlalu mudah baginya. Harapan! Keluarga kita jadi begini. Itu semua karena kamu. Kalau tahu begini, harusnya sejak awal ku suruh ibumu menggugurkanmu. Rora, jaga dirimu baik-baik di sini. Nanti ibu akan menjemputmu, ibu. Ibu! Rora, hanya dengan kamu mati, baru Yana tak akan menyalahkanku. Katanya kamu minta bantuanku. Biar aku beritahu. Kira mati. Asalkan kamu mati, semuanya akan berakhir. Hidupku sudah tak punya harapan. Sonia, kamu menang, tapi aku tak mau minta maaf. Tapi, Apa? aku bisa menebusnya dengan nyawaku. Rora! Di TKP cuma ada kalian berdua. Apa yang terjadi saat itu? Kamu masih ingat? Aku merekamnya dia sendiri yang melompat.
Gadis yang tewas sebelumnya, siapa? Aku tidak kenal. Cuma tahu Rora pernah bunuh seorang gadis di sekolah lamanya. Di video disebutkan dia mau bunuh kamu. Apa karena masalah ini juga? Bukan. Dek, kalau kamu tahu sesuatu tolong jujur padaku. Anak ini namanya Rora yang baru kena masalah putri dari grup Shu. Lanjutkan. Keluarga Shu bangkrut, ayahnya di penjara, ibunya kabur bawa uang. Makanya dia jadi nekat. Tak ada hubungannya dengan kampus kita, apalagi denganku. Aku sudah konseling dia berkali-kali. Jason, kamu tak menuntutku. Aku sudah sangat bersyukur. Mulai sekarang apapun perintahmu, aku tak akan membantah. Mulai sekarang kamu adalah anjing peliharaanku. Bagus coba menggonggong. Kalau Jason mengusut hal itu, bukan cuma aku yang dikeluarkan, orang tuaku juga akan dipecat. Aku harus membujuknya. Itu dia. Benar dia. Kasus gadis itu ada hubungannya dengannya. Jangan bicara sembarangan, Sonia. Masalah ini dengan Jason apa hubungannya? Aku yakin. Memang di ponsel Jason aku melihat pesan itu. Jason, Rora lompat dari gedung, masalah ini tak ada hubungannya dengan kita, kan? Ini semua ulah Rora si bodoh itu. Apa hubungannya denganku? Rora bertindak karena isyarat darinya. Aku pasti akan membongkar kedok aslinya. Kami akan selidiki masalah ini secara serius. Mahasiswa yang bersangkutan mohon ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Saya bersedia kooperatif. Jason, untung saja Anda tak terseret masalah ini. Sebentar lagi seleksi tim kampus, jangan sampai Anda terlibat masalah. Kalau tidak, Yusuf pasti menyalahkanku. Tenang saja, takkan ada hubungannya denganku. Jason, mobil sudah tiba. Sonia, kamu beruntung bisa selamat dari Rora, tapi masalah ini cukup sampai di sini. Atas dasar apa dia bisa cuci tangan begitu saja? Menurut hukum manusia, masalah ini memang tak terkait dengannya. Padahal dia jelas-jelas dalangnya. Orang pintar akan kendali orang bodoh untuk menanggung akibat kejahatannya. Selama dia masih ada cepat atau lambat, pasti ada korban lagi. Belakangan ini banyak kejadian di kampus. Kalian jangan terpengaruh. Ujian akhir sudah dekat. Pelajaran yang seharusnya jadi fokus utama kalian. Ada hal lain, minggu depan perwakilan timnas akan mengadakan seleksi calon pemain basket. Jason dari kelas kita berhasil masuk daftar kandidat. Nanti kalian bisa datang ke lapangan seleksi untuk semangatin dia. Setelah kejadian Rora, polisi membongkar banyak hal. Sebelum pindah, dia pernah mencelakai seorang siswi miskin tanpa koneksi. Cuma gara-gara kasih surat cinta ke Jason, dia langsung dijadikan target Rora. Keluarganya cuma punya seorang wali lansia. Lansia itu meninggal pasca tahu. Dan kasus itu pun hilang begitu saja. Orang biasa seperti kita, sama sekali tak bisa melawan mereka. Tapi syukurlah grup Shu sudah hancur. Oh ya Sonia, waktu itu kamu nyuruh aku jangan pakai uangnya lagi, apa maksudmu? Kondisi badanmu tidak apa-apa kan? Tidak, tapi kurasa seharusnya tidak ada masalah. Bagaimanapun juga, uang yang dikasih Yana tak boleh kamu pakai lagi. Dibandingkan orang lain, lompatan anak ini dan daya ledaknya memang bagus, tapi belum levelnya masuk timnas. Mohon terus dibimbing, anak ini pekerja keras. Pasti bisa jadi bibit unggul kebanggaan bangsa. Semangat Jason! Semangat Jason, semangat, semangat. Dandelion merah muncul lagi.
Tidak pertandingan dokter, cepat ke sini. Kakiku. Kakiku. Pemain nomor 10 diganti pemain cadangan, masuk pertandingan dilanjutkan. Takutnya nanti jalan saja dia bakal kesusahan. Pertandingan ini memang disiapkan untuk Jason. Latih, kejadian hari ini murni kecelakaan. Coba Anda lihat, bisakah beri Jason kesempatan sekali lagi? Dia benar-benar yang terbaik di kampus, di tim basket. Tunggu. Lompatan anak ini, kecepatannya ini bahkan lebih hebat dari pemain tadi. Kenapa dia malah jadi cadangan? Itu karena seleksi ini butuh kemampuan. Reputasi tim nasional dirusak oleh orang seperti kalian. Pertandingan selesai. Bakatmu cukup bagus. Tertarik gabung tim nasional? Aku terpilih. Aku kira, aku bahkan tak dapat kesempatan main. Pertandingan ini sangat seru. Pemimpin yang tidak bermoral pasti menyiksa orang tak bersalah. Operasi jahit ligamennya sukses. Ada patah tulang ringan di paha. Butuh banyak istirahat. Tak usah bahas itu. Aku tanya padamu, apa itu akan ganggu main basket? Bukan cuma basket. Kedepannya dia tak akan bisa melakukan olahraga berat lagi. Atau ligamennya akan putus lagi. Anakmu sudah hancur. Semua usaha yang kita curahkan padanya kini terbuang sia-sia. Kalian siapa? Yusuf, kami teman sekelas Jason sengaja datang menjenguknya. Ada apa ini? Tatapan Yusuf pada Yana benar-benar seperti melihat orang asing. Padahal di hari pertama masuk jelas-jelas dia. Masuklah, dia mungkin sadar. Kalian ajak saja dia bicara. Ngapain kalian kesini mau tertawakan aku? Keluar! Jason, kami datang untuk memberimu selamat. Selamat? Tentu saja selamat untukmu, karena kini kamu lumpuh seutuhnya. Pasti kamu yang lakukan itu. Kamu nggak bodoh-bodoh amat. Akan kubunuh kamu, dasar orang gila. Kakiku! Dibanding orang yang telah kamu hancurkan, rasa sakit ini nggak ada apa-apanya. Rasa sakit yang kamu berikan ke orang lain dulu, mulai hari ini akan dikembalikan ratusan kali lipat. Akan kubuat kalian semua membayarnya. Ayah, aku dijebak siswi pindahan bernama Yana itu. Dia sengaja suruh orang-orang itu. Gak ada siswi pindahan baru? Mana mungkin? Kamu baru saja selesai operasi, emosimu belum stabil. Istirahatlah, nanti aku dan ibumu yang urus sisanya. Ini mustahil gak ada. Lalu siapa dia? Yana! Ada apa? Kamu lakukan hal lain pada Jason, kan? Bukit bunga itu. Manjusaka bunga neraka punya kekuatan yang menyesatkan pikiran. Bunga apa sebenarnya itu? Apa yang kamu lakukan padanya? Mulai hari ini, setiap hari dalam hidupnya, dia akan menanggung kebencian dari segala pengiring. Lalu kamu jelas-jelas Yusuf yang langsung bawa kamu ke kampus. Tidak aneh. Aku tak akan terus tinggal di sini.
Setelah urusan selesai, aku akan pergi. Sekarang aku masih harus. Sebenarnya kamu. Menghilang lagi. Dari mana sebenarnya dia? Apa yang pernah terjadi di antara kita dulu? Yasmin, kenapa kamu di sini? Sonia. Aku tidak apa-apa. Kamu sakit. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Aku pikir cuma panas dalam biasa. Tak disangka divonis leukemia. Berapa banyak uang itu yang sudah kamu pakai? Uang. Benar uang yang ditransfer Yana kepadamu? Gak banyak, cuma buat makan sehari-hari. Yasmin memang pakai uangnya, tapi jumlahnya nggak banyak. Makanya dia cuma mimisan tiap hari. Maksudmu, penyakitku ada hubungannya sama uang ini? Pakai uang itu bakal nguras hoki, terus bikin siang. Makanya teman sekelas, setelah dapat uang ini, malah pada kena musibah, termasuk Zoe. Dia beli tas 60 ribuan lebih, langsung ngabisin semua saldo. Tapi uang ini campur sama saldoku. Saldo lebih dari 50 ribu. Dari saat nerima uang itu, dia itu udah terikat sama limit 50 ribu itu. Setiap pengeluaran itu nguras keberuntungan. Sonia, aku nggak pernah jahatin kamu. Tolong selamatkan aku. Maaf, aku nggak bisa bantu. Kamu cuma bisa nyari Yana. Yana balas dendam demi aku. Jadi aku juga nggak tahu kapan dia bakal berhenti. Makanan manusia memang enak ya. Ini semua punyaku. Kamu nggak boleh makan. Jangan lari, aku nggak bakal rebut. Manusia susah banget nahan godaan lo. Siapa yang tahu, sebelum resmi kontrak sama kamu, makanan manusia bagiku sama sekali nggak ada rasanya. Jadi pas kamu nggak ada, kamu curi-curi makan ya? Terus apalagi waktuku ini sangat berharga. Ada urusan mendesak. Uang yang kamu kasih ke mereka, gimana cara batalinnya? Kenapa? Jadi kasihan ada yang mau kamu lepasin. Ada beberapa teman yang nggak pernah sakitin aku. Mereka nggak bersalah. Nggak bersalah? Apa ada yang nggak bersalah di permainan ini? Waktu kamu dibully, mereka cuma diam nonton. Waktu kamu hampir mati, mereka nggak peduli. Bukannya itu juga menyakiti? Aku nggak gitu. Terusin. Aku cuma takut. Aku takut keluargaku terseret. Takut karena aku. Mereka jadi terluka. Tapi aku nggak cuma diam. Aku mau bantu. Aku cuma nggak berani ambil risiko. Sonia, kalau kamu jadi aku, kamu berani ambil risiko. Kalau itu aku juga pasti takut. Tapi lihat orang tak bersalah dibully. Aku nggak bisa cuma diam. Bukan gitu, Sonia. Nggak perlu dijelasin. Aku nggak paham perasaan manusia. Tapi aku tahu orang yang benar-benar menyesal pasti bakal menebus kesalahannya. Menebusnya. Hilang. Bukan aku yang mulai permainan ini. Jadi aku juga nggak tahu gimana cara membuat Yana puas. Ayo pergi, kita lihat dulu ada apa di luar. Bukan aku. Aku cuma bulimu beberapa hari. Kamu sendiri yang mau melompat. Jangan cari aku. Jangan cari aku. Tolong aku, tolong. Dia terus menghantuiku. Dia menatapku dari langit-langit. Apa dia sudah gila? Malam-malam berisik banget sih. Nggak pada tidur ya. Bu, Jane sudah gila. Tadi dia di asrama. Tiba-tiba ngancurin semua barang, lari keluar dan gigit orang. Terus teriak-teriak. Bu, tolong aku, Bu. Dia kembali. Benar-benar bukan aku, Rora sendiri yang mentalnya terlalu lemah. Dia sendiri yang mau melompat. Cepat panggil ambulan, jangan cuma nonton. Ibu,
Jangan jilat Rora buat lakuin hal jahat. Semua ini salahmu sendiri. Apa aku juga akan jadi begini? Enggak, Yana bilang asalkan aku menebus kesalahanku pasti akan dimaafkan. Udah dengar belum Jane udah gila waktunya jemput dia semalam. Pagi ini udah urus pengunduran diri. Sebelum Laura celaka Jane bawa orang kurung dia di toilet dan suruh dia makannya dia. Kalian nggak merasa sejak Yana muncul kampus jadi nggak aman? Iya ya. Terus belakangan ini tiap kali beli barang langsung terluka. Nggak tahu ini kebetulan atau bukan. Aku juga. Sepertinya mereka mulai sadar. Sonia, semua masalah ini apa ada hubungannya sama Yana? Ada. Sonia, kita semua kan teman kok, kamu tega biarin dia gitu? Waktu Laura merundungku, apa kalian anggap aku teman? Apa ada yang berani membelaku? Apa kamu mau kita kayak Laura lompat ke bawah buat minta maaf? Jadi kalian nggak pernah benar-benar sadar sama kesalahan sendiri. Yasmin, kamu belakangan ini deket sama Sonia, enak banget ya kamu ngomong gitu. Aku divonis leukemia. Tapi aku tahu ini adalah hukuman. Karena dulu aku cuma diam saja. Yana menghukum kalian. Bukan demi Sonia. Tapi karena kalian egois dan serakah. Sombong dan pengecut. Suka cari muka. Dan menjatuhkan orang lain. Atas dasar apa kamu bilang gitu? Kita kan nggak membunuh orang. Kalau Sonia dan gadis yang dibunuh Laura sama-sama putus asa, maka semua orang di sini adalah pembunuh. Termasuk aku. Tanpa Sonia, siapa yang akan jadi korban berikutnya? Berhenti omong kosong, Sonia. Apa sebenarnya maumu? Haruskah kami sujud minta maaf? Kamu sama sekali tidak sadar akan kesalahanmu. Sudahlah. Semua orang harus siap menerima akibat dari pilihannya. Tunggu, kenapa dia pergi? Kita gimana kalau dia pergi? Orang yang sungguh menyesal pasti akan rela menebus kesalahannya. Tapi kalian tidak berbuat apa-apa, malah berharap dimaafkan. Jangan mimpi. Walau tak tahu cara ini akan berhasil atau tidak, ini lebih baik daripada diam saja. Duduk semuanya. Hari ini kita bahas soal mencari kerja. Sebelum kelas dimulai, ada satu hal yang mau diumumkan. William sudah keluar. Sekarang kita harus memilih ketua kelas baru. Pak, gimana dengan Yana? Bukannya dia ketua kelas baru kita? Yana siapa? Yana anak pindahan itu. Semester ini cuma ada Laura yang pindah di kelas kita. Sekarang dia kena musibah. Sudahlah, tak usah dibahas. Jadi kabari di grup yang mau jadi ketua. Orang-orang di sini tidak ada yang sungguh menyesal. Walaupun minta maaf itu karena mereka takut pada Yana. Mana mungkin tidak ada orang bernama Yana? Bukannya kita semua pernah terima uang dari Yana? Benar juga ngomong-ngomong kekuatannya aneh. Dulu saat Jason bertanding cuma karena omongan Yana dia langsung disasar tanpa sebab. Temanku juga tak tahu soal siswi bernama Yana ini. Sepertinya hanya kita yang ingat dia. Yasmin, sebenarnya Yana itu siapa? Kenapa Pak David sama sekali nggak ingat dia? Aku nggak tahu siapa dia, tapi dia memang punya kekuatan luar biasa. Kekuatan ini bukan hal yang bisa kita usik. Terus gimana kita minta maaf? Aku nggak mau bernasib sama kayak mereka. Lebih tepatnya, apa yang bisa kita lakuin sekarang untuk menebus kesalahan kita dulu? Kenapa kesini lagi? Mau nostalgia atau lagi putus asa? Yana, terima kasih. Buat apa makasih ke aku? Kamu harusnya makasih ke dirimu sendiri. Jiwa yang baik. Saat diperlakukan gak adil, hal pertama yang dipikirin menyakiti diri sendiri, bukan orang lain. Cepat turun, di situ bahaya. Saat dirimu hampir hancur, masih mikir buat lindungin orang lain, makanya aku muncul. Tapi ini belum selesai, jalan selanjutnya harus kamu pilih sendiri. Kebaikan tanpa batas cuma bakal bikin kamu terluka terus. Gak semua orang tua itu layak. Aku ada di gerbang kampusmu, cepat keluar. Kenapa ayah tiba-tiba datang? Gak keluar buat lihat? Anak durhaka, begitukah aku mendidikmu? Menjiplak hasil kerja orang lain, membohongi dosen. Apa kamu tak merasa bersalah pada moto Universitas Laut?
Rekan-rekan media, aku tak becus mendidik anak. Sebagai Dewan Direktur Universitas Laut, aku malah besarkan anak seperti ini. Aku merasa bersalah pada kampus, serta seluruh dosen dan mahasiswa yang rajin belajar. Aku berjanji pada kalian semua, tidak akan pernah menoleransi dan pasti menindak tegas. Yusuf, apa Anda ingin benar-benar lepas tangan dari masalah ini? Sebagai Dewan Direktur, aku malah gagal mendidik anakku. Kurang ketat mengatur keluarga, aku tak bisa lari dari tanggung jawab. Menurut yang kami tahu, Nyonya Sri pernah menyuap profesor dengan uang banyak demi mencantumkan nama Jason pada tesis plagiat. Apa Anda benar-benar tidak tahu ini? Aku yang melakukannya. Memangnya kenapa kamu sibuk kerja setiap hari? Apa kamu pernah peduli masa depan putramu? Aku membukakan jalan untuk anakku. Aku ingin dia sukses. Apa salahku? Jason, kamu tak hanya hancurkan orang, tapi juga mencoreng reputasi Universitas Laut. Sampai detik ini, apakah kamu masih belum sadar salahmu? Aku mengaku salah. Aku tidak seharusnya plagiat. Semua ini memang pantas ku terima. Yusuf, berhubung putra Anda sudah mengaku, bagaimana kampus tangani ini siswa berkelakuan buruk sepertinya? Apa masih bisa tinggal di Universitas Laut? Universitas Laut tidak akan pernah menoleransi kecurangan akademik apapun. Aku umumkan, mulai hari ini Jason akan resmi dikeluarkan dari kampus. 3 hari lagi, kampus kami akan menggelar konferensi pers resmi untuk umumkan hasil akhirnya ke publik. Cepat minggir, apa yang kalian lakukan? Beraninya keroyok satu orang sakit. Apa kalian tidak punya sopan santun? Tante, kami hanya bantu Jason peregangan otot. Tante mungkin belum tahu gimana cara dia ngurusin temannya. Tidak bisa konferensi pers segera dimulai, jangan cari masalah lagi saat genting begini. Adik-adik sekalian, ini salah paham. Semuanya hanya salah paham. Jason masih belum dewasa. Jika dia singgung kalian, aku minta maaf mewakilinya. Halo? Ya baik, kami akan segera sampai. Ini sudah di jalan. Ayo cepat. Konferensi persnya sudah mau mulai. Jangan buat ayahmu menunggu lama. Sebagai komite kampus tidak bimbing siswa dengan benar. Sebagai seorang ayah tidak mendidik anaknya dengan baik. Aku memikul tanggung jawab. Semua masalah ini salahku. Karena aku terlalu memanjakan anakku sembunyi-sembunyi dari suamiku. Makanya Jason sampai buat kesalahan fatal. Aku minta maaf ke kalian semua. Tiap orang tanggung perbuatannya sendiri. Ini memang kesalahanku. Aku menerima hukuman apapun. Negara ada hukumnya, kampus juga ada peraturannya. Demi menegakkan kedisiplinan kampus, aku memutuskan langsung mencabut status mahasiswa Jason. Tidak ada lagi dirinya di Universitas Laut. Yusuf drama korbankan anak demi keadilan ini dimainkan dengan sangat apik. Tapi mengenai kejadian ini, kamu sendiri yang rencanakan semuanya kan? Sonia, hidupmu baru saja dimulai. Kamu harus menikmatinya. Soal bayarannya, saat kamu mati nanti, aku akan menagihnya sendiri. Yana, pergi begitu saja. Sonia, kebetulan tak ada kelas sore ini. Ayo kita nonton film yang baru rilis itu. Oke, boleh juga. Sebulan berlalu sejak hari itu, aku tak pernah melihat Yana lagi. Dari duniaku, dia menghilang tanpa jejak. Teman-teman di sekitarku perlahan mulai melupakan nama Yana seakan dia tak pernah ada di kampus ini. Tapi ada beberapa hal yang secara diam-diam berubah. Kehidupan Jason memburuk usai pindah sekolah. Cacat fisiknya dan sifatnya yang arogan
membuatnya dijauhi teman-temannya. Aku tak kasihan dia. Dia tak akan mati. Tapi seperti yang Yana katakan, setiap hari dalam hidupnya, dia akan merasa seperti di neraka. Hanya saja semuanya sudah lupa Yana. Bikin aku selalu pikir, apakah Yana cuma fantasiku saja? Yana, apa kau benar-benar pernah ada? Panggil namaku, aku akan kabulkan permohonanmu, tapi mulai dari saat itu, jiwamu menjadi milikku. Dasar anak sialan, kenapa lama banget tahu nggak? Sudah berapa lama aku tunggu di sini? Ayah cari aku, buat apa sebenarnya? Cepat serahkan uangnya ke aku. Uang apa? Aku nggak ada uang. Omong kosong. Kamu punya teman kaya, masa nggak ada uang? Sebelum kuliah mulai, aku sudah kasih semua uang bantuanku ke kamu, mana ada uang lagi. Jangan bohong, uang receh itu cukup buat apa? Kamu tinggal minta pada teman kayamu itu pinjam sedikit pasti cukup. Aku nggak minta banyak, cuma 100.000. 100.000? Ayah ngapain aja kau butuh uang sebanyak itu? Aku. Ada 3 juta di kartu ini, cepat tarik tunai 100.000. Maaf Pak, sumber dana ini bermasalah. Sekarang dibekukan secara hukum, nggak bisa ditarik. Hendro, kamu bilang kamu ada uang, makanya aku biarkan kamu main. Sekarang kamu utang pada kami 100.000 pas. Kalau nggak bisa bayar, tinggalkan satu tanganmu hari ini buat bayar utang. Pak Lu, tolong ampuni aku. Aku beneran ada uang di kartu. Cuma ada sedikit masalah, putriku kuliah di kota besar. Kenalan orang kayanya banyak. Tolong beri aku waktu. Aku pasti kumpulkan uangnya. Aku baru ingat putrimu itu mahasiswi teladan di kampus ternama. Ya benar. Aku suka cewek begini. Ini aja kalau nggak bisa bayar suruh putrimu menikah denganku. Habis nikah kamu resmi jadi mertuaku. Kamu bebas main judi nanti. Utang berapapun aku yang tanggung. Ngapain kamu peduli? Aku yang besarkan kamu. Wajar aku minta uang padamu. Kamu judi lagi kan? Aku kasih tahu ya, aku nggak ada uang sepeser pun. Nggak ada uang. Kalau nggak ada uang, ikut aku pulang untuk menikah. Aku nggak mau pulang. Aku ini orang dewasa. Aku berhak buat pilihanku sendiri. Aku bakal lapor polisi. Pernikahan itu keputusan orang tua. Aku sudah carikan calon yang bagus, polisi pun nggak berhak ikut campur. Paman Sonia cuma seorang siswa, masih terlalu dini bicarakan pernikahan. Siapa kamu? Jangan ikut campur. Aku teman sekelas Sonia. Jangan-jangan kamu Rora. Kamu yang bohong, aku bilang mau kasih 3 juta tapi... Bukan. Tapi aku lebih kaya dari Rora. Paman, kamu butuh banget uang kan? Berapa yang bisa kamu kasih ke aku? Aku nggak kasih kamu uang. Kamu bohong aku ya? Tapi aku bisa kenalkan seseorang ke kamu. Dia bisa kasih kamu 300.000 sebulan. 300.000 kamu ngibur ya? Mana ada rezeki nomplok begini? Orangnya datang. Kamu yang mau kencan buta? Kamu. Di usia segini body lumayan juga. Aku cukup puas ayo nikah. Nikah apanya? Maharnya 3 juta. 3 juta? Menikah di umurku ini masih ada wanita yang mau memberiku mahar 3 juta. Aku tidak sedang bermimpi kan? Bukankah wanita ini? Setelah menikah, uang bulanan 300.000, aku tak kekurangan uang. Asalkan kamu layani aku dengan baik, uang bulananmu bisa dinaikkan. Mahar 3 juta dan setiap bulan 300.000 itu uang yang sangat banyak. Dengan kondisiku ada banyak berondong muda yang mau kejar aku, bisa menyukai orang sepertimu ini keberuntungan bagimu. Tentu saja aku bersedia. Tapi apa perkataan Anda ini benar? Kata-kata saja tidak cukup.
Asalkan kamu tanda tangan, uangnya akan langsung cair. Aku akan langsung tanda tangan. Kaya kali ini aku benar-benar kaya. Tak disangka aku di usia ini masih dapat hoki sebesar ini. Ayah, kau udah gila kok nggak tahu dia orang seperti apa. Wah, kamu masih punya anak. Ayah, apa sih mulai hari ini aku bukan ayahmu. Aku besarkan kau sampai sebesar ini. Minta sedikit uang saja susah banget. Bagus, nunggu tegak. Aku suka. Setelah nikah margamu, ikuti margaku. Jangan bawa beban anakmu itu. Aku tidak suka anak beban. Harus pakai margamu? Itu mana bisa? Kalau menyebar muka tuaku mau ditaruh di mana? Diam, kau sudah ambil uangku. Kamu sekarang hanyalah anjingku. Kelak kamu harus menuruti aku. Kamu ini. Uang kamu nggak mau uang lagi. 300.000 sebulan. Apa artinya harga diri? Sepertinya sudah nggak mau. Nggak, tadi aku cuma khilaf, mana mungkin aku nggak mau. Aku pantas dipukul. Buruan jalan. Ayo jalan sekarang. Ayah, ini pilihanmu sendiri. Pelan-pelan awas kepalamu. Tunggu menarik. Tenang aja, nggak akan mati. Kulihat saat dia tanda tangan tadi, dia kelihatan senang sekali. Dia dapat apa yang dimau. Aku nggak khawatir. Aku cuma penasaran, Yana. Sebenarnya siapa kamu? Pernah dengar soal neraka? Neraka punya 18 tingkat. Dan aku. Namaku Yana. Yana. Ada masalah lagi di kampus. Kudengar Pak Yusuf dilaporkan ke Dinas Pendidikan. Sekarang tim investigasi datang untuk menyelidikinya. Kudengar anggota tim basket yang dulu pemain berbakat malah dijadikan cadangan diganti dengan anak orang kaya. Mengundang pelatih timnas untuk menyeleksi. Cuma memuluskan jalan. Anak-anak orang kaya itu, terutama karena anak kaya itu, pernah buat banyak masalah. Semuanya ditutupi oleh Pak Yusuf. Sekarang semuanya terbongkar dan dilaporkan. Ternyata ada yang berani begini. Sonia, gimana lihat tidak sekarang ayah Jason sulit melindungi dirinya sendiri. Yusuf sedang diselidiki, apa ini ulahmu? Bukan cuma aku, tapi kami. Aku hubungi semua mahasiswa yang pernah dibully Jason, lalu kumpulkan semua bukti dan melapor ke Dinas Pendidikan. Api kecil pun bisa jadi besar. Tapi kekuatan keluarga Jiang. Beraninya mereka. Dulu ada keluarga Shu yang jadi pelindung bagi mereka. Sekarang keluarga Shu sudah runtuh, keluarga Jiang tak ada yang lindungi, wajar saja semua orang menindasnya. Dulu aku meremehkanmu. Ini belum seberapa, pertunjukan utama baru akan mulai. Ayo kuajak kamu melihat hal yang lebih seru. Pak Yusuf, kami menerima laporan resmi putramu Jason semester lalu menerbitkan sebuah makalah STI diduga melanggar etika akademik dan menjiplak karya orang lain. Tak mungkin, ini pasti fitnah. Berdasarkan investigasi kami, nilai olahraga putramu biasa saja. Justru berkat makalah inilah dia mendapat pengecualian dan dilirik pelatih timnas hingga masuk daftar seleksi Pak Yusuf. Apa Anda berani bilang tak ada kecurangan di balik semua ini? Aku benar-benar tidak tahu, dia sudah dewasa, dia lakukan riset akademiknya sendiri, dan akhirnya diakui. Aku juga sangat terkejut. Kami punya bukti kuat bahwa data asli dan argumen utama makalah ini adalah milik orang lain. Kami akan usut ini sampai tuntas. Pasti. Aku akan kooperatif dengan investigasi ini. Aku harap begitu kami akan hubungi Anda lagi. Dia sudah terima uang malah berani menggigitku balik.
Gawat, tim hukum sedang memeriksa makalah Jason. Cepat suruh dia buat pernyataan dan mengakui kalau dia yang menjiplaknya karena khilaf. Suruh dia tanggung semuanya sendiri. Bilang ke publik aku tak tahu apa-apa dan sudah dibohongi olehnya. Kalau aku ikut terseret, seluruh keluarga kita bisa hancur. Memang dia masih punya masa depan. Kita ngapain ke sini? Jangan takut tunggu di sini. Aku masuk ambil barang dulu, nggak bakal lama. Sudah dapat. Apa itu? Coba dengar bukti pengakuan Yusuf. Ayah yang baik banget, demi lindungi diri tega mengorbankan anak sendiri, merampas penelitian orang lain, lalu diklaim milik putranya. Ini bukti kuat. Rubah tua licik itu kalau gitu, sebar videonya biar namanya hancur. Jangan buru-buru. Kenapa kan ini bukti kuat? Kasih dia harapan dulu biar makin putus asa. Pas harapannya hancur. Benda ini harus disimpan, lalu disebar pas waktunya tepat, biar jadi pukulan mematikan Jason. Bukannya kamu suka berlindung di balik ayahmu, dan semena-mena di kampus. Sekarang ayahmu sendiri yang buang kamu ke jurang penderitaan kayak gini. Harus kamu rasakan sendiri. Jason, kamu pakai makalah jiplakan demi mendapatkan posisi di timnas. Apakah penulis aslinya? Kamu nggak merasa bersalah sama sekali? Berhenti merekam. Nggak lihat anakku lagi sakit. Apa kalian nggak punya hati nurani? Nyonya Sri, apa Yusuf tahu mengenai masalah ini? Apa dia memakai kekuasaannya demi memuruskan jalan putramu? Apa itu adil buat mahasiswa lain? Luar sana pergi kalian semua. Kenapa aku yang harus nanggung ini? Kamu yang dari awal nyuruh aku begini. Yusuf! Untung saja hari ini David tak di depan pintu. Biar saya perkenalkan diri. Saya konselor baru kalian, Melati. Orang baru lalu David. Mantan konselor kalian, Pak David, diduga menerima suap dari orang tua, melanggar keras peraturan kampus, terbukti benar oleh Komite Kedisiplinan. Pak David resmi dipecat oleh kampus. Kau yang melakukannya. Bukan keluargaku tak punya bukti suapnya. Itu ulah orang lain di kelas ini. Bagiku tak ada kasta kaya atau miskin, hanya ada mahasiswa. Tugas saya adalah memastikan setiap dari kalian mendapat perlakuan yang paling adil. Ada satu hal lagi, 3 hari lagi kampus akan gelar konferensi pers, mengumumkan secara resmi keputusan sanksi terhadap Jason. Pada akhirnya juga dia dan ibunya yang dijadikan tumbal Yusuf itu malah lepas tangan. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Sikap Jason yang munafik tak lepas dari peran Yusuf. Sonia temui saya di kantor nanti. Baik, Bu. Duduklah. Saya sudah melihat berkasmu beasiswa penuh. Selalu peringkat pertama di jurusan, kamu sangat berprestasi. Ibu terlalu memuji. Tapi saya juga dengar karena statusmu sebagai siswa khusus, hidupmu di sini tidaklah mudah. Soal perundungan itu apa sekarang masih terjadi? Aku nggak ada maksud lain, cuma khawatir sama kamu. Makasih perhatiannya, Bu. Aku baik-baik saja sekarang. Sonia, jangan minder dengan asal-usulmu. Itu justru buktikan ketangguhanmu. Kamu jauh lebih hebat dari bunga rumah kaca. Datanglah padaku kalau ada kesulitan, jangan dipendam sendirian. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Gimana dosen baru nggak mempersulitmu kan? Nggak. Dia dosen yang baik.
Syukurlah kalau gitu. Ada kabar baik. Udah hilang. Uang yang ditransfer Yana udah hilang. Aku nggak bakal sial lagi. Sonia, kenapa uangku masih ada? Aku juga ikut melaporkan David. Kenapa? Itu karena kamu takut dibalas dendam, makanya terpaksa melakukannya. Tapi aku udah melakukannya. Aku beneran bingung harus gimana, aku takut. Orang menilai perbuatan bukan niat. Kalau soal niat nggak ada yang sempurna. Niatmu memang nggak murni, tapi kalau kamu tetap lakuin hal benar, dimaafkan cuma masalah waktu. Mungkin ini tujuan Yana nggak bisa mengubah isi hati, tapi aturan bisa mengatur perbuatan. Buruan konferensi persnya udah mau mulai. Ayo kita ke sana juga. Aku nggak mau kelewatan momen seru. Lihat ke sana. Ibu sudah bantu kamu hubungi universitas di luar negeri berakhir hari ini. Kamu segera ke luar negeri. Mengerti. Ayahmu juga terpaksa, asalkan posisinya stabil, tak usah khawatir soal masa depan. Sedang lihat apa? Bukan apa-apa. Teman yang terlihat sangat miskin itu jelas tidak punya latar belakang. Mana bisa bantu keluarga kita? Orang rendahan seperti ini, seumur hidup takkan bisa bangkit. Berteman dengan mereka cuma buang waktu. Mengerti, Bu. Tunggu di sini, jangan kemana-mana, Ibu pergi beli air. Wah, bukankah ini Tuan Muda Jason? Kenapa? Aku belum pergi. Kamu harus Enya duluan. Kuliah? Kau bilang apa lagi di sini? Dah terpuruk seperti ini. Masih berani sombong. Kembalikan! Ini! Ini kekuatan Manjusaka. Dia akan terus menyerap niat buruk di sekitarnya. Sepanjang hidupnya, ditakdirkan hidup diasingkan dan dicemooh. Aku punya rekaman suara asli Yusuf. Apa yang kamu bilang itu benar, cepat putarkan. Kamu berikan rekamannya pada dia? Surya dan Jason adalah musuh bebuyutan, lebih aman jika dia yang maju. Aku takut keluarga Jiang balas dendam. Meminjam tangan orang lain taktik yang bagus. Surya! Beraninya kamu menjebakku, awas saja kamu! Menjebakmu. Ini baru hidangan pembuka. Jason, kamu memanipulasi siswi lalu selesaikan dengan uang, juga skandal masa SMA-mu. Yusuf, sepertinya ini bukan masalah disiplin kampus biasa. Tolong kalian bertiga ikut kami untuk bantu penyelidikan. Ini semua karenamu, kamu mencelakai seluruh keluarga kita. Dijauhi keluarga, dikhianati teman. Dihina orang asing, Tuan Muda Jason. Nikmatilah sisa hidupmu dengan baik. Hidup itu bisa jadi jauh lebih menderita daripada mati. Yana,
Pokoknya ini siapa temanmu? Kamu tidak ingat dia? Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Apa sih belum teman secantik kamu? Kalau pernah ketemu aku pasti takkan lupa. Yasmin tidak mengingatnya. Sepertinya ini benar-benar akan berakhir. Oh, aku paham kamu dan temanmu pasti mau ngobrol kan? Aku tak akan ganggu kalian. Aku pulang dulu. Sampai jumpa. Oke, sampai jumpa. Bisa kita bicara berdua? Boleh, ngobrol di mana? Ke tempat pertama kali kita bertemu? Nyuruh aku ke sini cuma buat lihat pemandangan. Yana, Apa yang terjadi di antara kita dulu? Enya kau siluman pembawa sial, kaulah yang bawa wabah belalang itu, masih berani datang minta makan mati sana. jangan takut, makanlah. Jangan lakukan itu, Tuan Putri, anak ini aneh banget. Sejak dia muncul tak ada hal baik yang terjadi di kota. Dia itu pembawa sial. Dia bencana alam di luar kendali manusia. Mana bisa salahkan anak tak berdosa. Kamu dulunya orang yang baik. Selamatkan banyak orang. Termasuk kamu juga, benar kan? Anggap saja begitu. Jadi karena aku selamatkan kamu di kehidupan sebelumnya, makanya kamu membantuku di kehidupan ini. Lalu bagaimana selanjutnya? Kemudian, Di sini hanya ada pahlawan yang gugur. Tak ada pengecut yang menyerah. Aku Putri Hana. Lebih baik mati daripada menyerah. Kemudian kamu mati, tapi orang yang kamu selamatkan bertahan hidup. Syukurlah, yang penting masih hidup. Selama hidup pasti ada harapan. Ya, selama hidup pasti ada harapan. Jadi hargailah nyawamu baik-baik, hanya demi kesalahan orang lain, lalu menyerah pada dirimu sendiri, itu tidak sepadan. Tunggu, gimana bayarannya? Bukannya kamu bilang harus bayar harganya? Walau aku tidak tahu apa itu, tapi aku selalu tepati ucapan, takkan kuingkari.